Rocky Gerung. Bang, Yes, haruskah kita berharap pada Pak Prabowo sekarang? harapan itu satu-satunya modal mereka yang ingin membahagiakan rakyat. Tetapi modal itu bisa dikuras oleh energi negatif, yaitu keraguan-raguan. Jadi harapan dan keraguan-raguan selalu bersifat tukar tambah. Kalau ragu-ragu nggak ada harapan. Jadi supaya harapan itu menjadi petunjuk bahwa negara ini ada arah, jangan ragu-ragu untuk ambil kebijakan. Nah, itu pesan dari kedai kopi untuk Presiden Prabowo Subianto. Nah, Bang Rocky, kita ini berharapnya ke Pak Prabowo aja atau Prabowo Gibran? Gibran itu bukan harapan. Justru semua hal yang memungkinkan harapan Presiden untuk mempercepat kemakmuran itu dibatalkan oleh adanya inkapasitas dari Gibran. Jadi Gibran itu adalah liability bagi Presiden. Tentu Presiden Prabowo akan bilang enggak, itu satu paket. Iya, satu paket secara election. Tetapi di dalam hari-hari ini kan secara election mesti ada decision. Nah, decision ini tidak mungkin diandalkan pada Gibran. Karena itu Gibran mungkin sangat bagus kalau ya pergi ke Papua lalu tinggal di sana lama supaya dia belajar tentang public policy, belajar tentang HAM, belajar tentang global politik, belajar tentang isu lingkungan, belajar tentang local culture, macam-macam. Kalau dia ingin jadi pemimpin di masa depan, kita doronglah Mas Gibran untuk menetap aja di Papua. Kalau dia nggak mau gimana? Kalau dia nggak mau, nggak mungkin. Kalau dia masuk akal, dia mesti terima hasil survei dari kedai kopi kan. Hasil survei kedai kopi kan begitu kan. Publik, terutama anak muda, menginginkan Gibran pergi ke Papua itu. Nah, terus ini dikit lagi nih tentang Gibran nih sebelum kita ke topik selanjutnya. Ya. Tentang pemakzulan itu, mungkin nggak pemakzulan Gibran? Bukan soal mungkin, caranya aja yang kita pikirkan. Kan? Mungkin, pasti mungkin kan. Semuanya ada dalam konstitusi. Nah, caranya ya melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang, tapi itu panjang, mesti DPR proses dulu, MK, lalu ke MPR kirim ke MK balik lagi buka sidang dengan hukum acara pemaksulan, setelah diputuskan dibalikin ke MPR, kan sulit kan? Ya. Yang gampang adalah kan ini minggu ini kasus itu akan dibuka, bersama dengan itu minggu depan lagi anak-anak mahasiswa ini mulai masuk kuliah. Dan seperti biasa, senior akan ngajarin cara berorganisasi, cara demo itu. Seperti terutama Unpad itu kan ikatan alumni Unpad kan banyak yang aktivis kan. Nah, mereka yang akan mengajarkan murid-murid junior mereka untuk belajar demonstrasi. Nah, kalau dia mulai dibuka kasusnya, mahasiswa mulai masuk kuliah, demo ke DPR. Kalau demo ke DPR, gue hitung misalnya ya mungkin 1 minggu 4 hari demo masif, asal polisi jangan larang mahasiswa, itu tinggal bisikin pada Pak Gibran, ya petinggi siapalah, mungkin intelijen, polisi atau kalangan militer, Pak Gibran demonya ini akan berlanjut loh. Jadi tinggal pilih mundurkan diri atau 98, gitu aja. Kan lebih efisien kan? Begitu jadi fakta politik, ya udah mungkin Pak Gibran merasa ya udah saya mundurkan diri aja. Nyampe tuh kayak gitu. Pasti itu lebih efektif. Otaknya dia nyampe tuh, bakal udah gue undur aja deh daripada ntar kayak 98. Ya tetap, ya ini kan tekanan politik. Dia ada otak apa nggak ada otak, ya faktanya udah terjadi. Kan nggak perlu lagi pakai otak kan, karena udah kelihatan sama si Pak Harto. Pak Harto sangat cerdas dan cerdik, berotak dalam politik. Tapi beliau merasa saya sudah lihat masa sebanyak itu artinya akan terjadi social unrest, kerusuhan di mana-mana. Ya saya mundur aja kan. Pak Jokowi akan terima itu tuh bang, akan terima Pak Jokowi. Terima Pak, karena dia pasti akan tirakatan 7 hari 7 malam. Iya cocok. Iya. Anwar Usman nggak marah bang, kan dia udah Anwar Usman kan udah pasang badan waktu itu tuh buat dia pasang badan, dan sekarang orang ingin supaya badannya itu dipasang lebih kuat lagi, dan nggak mungkin terjadi itu kan. Tekanan publik itu merupakan elemen utama perubahan tuh. Kan tekanan publik semuanya. Semua rejim di dunia ini karena tekanan publik, bukan karena hasil survei itu. Nah, siapa yang mau gantiin Gibran nanti jadi wapres? Gampang lah, banyak betul kan.
Yang punya potensi ya tinggal dihitung dari sekarang, siapa yang punya potensi? Menurut lo dari partai politik atau profesional? Ya pasti partai politik lah. Oh, pasti partai politik ya? Ya kalau profesional nggak ada gunanya kita ganti Gibran. Yang kan Gibran akan diganti karena ada tekanan politik. Dari mana? Ya dari partai politik. Yang punya kepentingan pertama nekan Gibran siapa coba? So. Ya ini tukar dulu aku yang wawancara kira-kira. Yang punya urgensi untuk mengganti Gibran. PDI. Ya udah, deal. Sama loh, juga. Berarti ini yang bukan sekedar sama, sebangun. Oh ya, berarti Ganjar atau Puan yang jadi wapres? Ya Ganjar kan kalah dalam pilpres. Nah, jadi yang punya chair utama di DPR Puan. Ya udah sepakat aja kita. Baru kali ini tuh gue lihat tuh ya. Dari tadi tuh mobil polisi bolak-balik nih. Ada Rocky Gerung kemarin bolak-balik. Ya mungkin ada OKP yang lagi mau. Padahal kita temenan sama Polri ya. Kemarin ulang tahun gue puji-puji Polri itu. Nah udah, Bang. Nah udah selesai ya Fufu ya. Gibran. Oke, sekarang Bang. Saya kan banyak ngobrol ya sama para pedagang tuh. Dia bilang penghasilan tetap pendapatannya tetap tapi penghasilannya berkurang. Jadi artinya dia dapat 100.000, cuma dibawa pulang ke rumah itu paling tinggal 40.000, 30.000 karena terpotong bahan baku yang semakin meningkat gitu ya. Bener. Tapi para elit politik kita mengatakan fundamental ekonomi kita bagus. Menurut Rocky Gerung, menurut Abang nih, ini sebetulnya gimana sih kondisi ekonomi kita nih sekarang? Yang disebut fundamental ekonomi itu adalah besaran-besaran makro yang dibaca di dalam satu rentang waktu. Dan bacaan itu bisa termanipulasi oleh sebut aja kalau hari ini misalnya ada satu perusahaan besar baru jual perusahaannya, maka dicatat bahwa Indonesia masih layak investasi kan, kira-kira begitu tuh. Tetapi piring mama itu tidak mencerminkan fundamental ekonomi. Karena piring mama itu setiap 10 menit itu harus dicuci. Nah kalau mama habis cuci piring terus selama 1 hari nggak pernah dipakai, itu penanda bahwa nggak ada yang dimasak di situ. Kan begitu cara melihatnya. Jadi linkage makro dan mikro ini juga nggak mengerti itu. Nah misalnya kalau fundamental ekonomi bagus, ngapain sembunyikan data fundamental, yaitu lapangan kerja. Ya. Nah sekarang Menteri Tenaga Kerja bilang kami nggak mau buka data PHK itu tuh. Loh, kalau begitu ada masalah dong. Secara nggak langsung dia bilang kalau kami buka nanti banyak orang yang akan pesimis dengan keadaan. Dia sendiri ngaku ada orang artinya fundamentalnya buruk kan? Kan goblok. Dia buka sendiri masalahnya. Gitu. Nah, jadi pemerintah mesti gimana supaya ekonominya bagus nih? Ya percayakan bahwa kelas menengah itu ada sumber utama untuk menghidupkan ekonomi. Kan selalu kita bilang pertumbuhan ekonomi, ya, tapi pertumbuhan ekonomi yang konsumen didorong oleh konsumsi. Sekarang konsumsi kelas menengah menurun drastis. Mungkin 2 bulan lalu mak-mak kalau ke ATM dia lihat ya masih ada 2-3 juta tuh. Sekarang mungkin dia lihat tinggal 150.000 ATM-nya. Kenapa? Karena dari 43% sekarang tinggal kelas menengah kita tinggal 12 sampai 9% malah. Jadi nggak ada lagi daya beli. Kalau nggak ada daya beli, ekonomi nggak bertumbuh. Teori dalam Keynesian Economics itu, kalau ekonomi mengalami kemacetan, maka pemerintah mesti keluarin uang tuh, state spending, public spending tuh. Nah sekarang yang terjadi, pemerintah nggak mau keluarin uang karena efisiensi. Jadi daya beli tidak ada, supply uang dari pemerintah nggak ada, ekonomi nggak bertumbuh lah. Nah yang terjadi kan kita lihat makin banyak warung. Lalu wah ini bagus UMK. Iya, mereka bukan buka warung karena cuaca bagus, cuaca ekonomi bagus. Mereka tadinya punya toko, sekarang turun jadi warung. Begitu cara bacanya. Jadi lebih kecil. Makin kecil size-nya kan. Tuh, jadi ya pendapatannya tetap ada. Tapi kayak tadi cerita Bapak itu, iya mungkin, iya tetap ada pendapatan, tetapi yang belanja di situ biasanya ya tadinya jual biskuit segini, jual tempe segini, tapi tinggal dibikin tipis itu, harganya tetap. Ya dia mesti beli 2 tempe, uangnya habis. Nah, udah kita balik ke ATM, sementara anaknya mau sekolah. Ya. Geser lagi lah kita. Gen Z itu sebetulnya beneran bisa jadi harapan generasi emas, atau justru nantinya jadi kutukan buat Indonesia? Jadi kutukan pada akhirnya.
Karena begitu Gen Z ini mau jadi generasi emas, dia mau jadi apa yang disebut sebagai apa yang biasa bonus demografi. Sekarang kita lihat faktanya. Bonus demografi mengandalkan kekuatan sumber daya manusia. Oke. Supaya dia bisa bersaing dengan generasi yang sama di luar negeri. Kan dari awal itu Pak Jokowi salah. Indonesia akan dapat bonus demografi karena kita punya penduduk yang banyak, ada lapangan kerja, maka 2045 kalian anak-anak muda, kalau pendapatan kalian 5 juta sekarang, 20 tahun lagi kalian akan punya pendapatan 30 juta, 6 kali lipat. Itu namanya bonus demografi. Itu namanya tolol. Bonus demografi itu perbandingan antara kapasitas anak muda Indonesia dalam 20 tahun ke depan dengan kapasitas anak muda yang sama di Malaysia, Vietnam, Singapura. Jadi kalau Indonesia dari 5 ke 30, 6 kali lipat gajinya, itu kalau Malaysia dan Vietnam, Thailand, Singapura bangkrut. Nah, itu masalahnya. Nah, kalau dia naik 7 kali lipat, ya bonus demografi pindah ke sana. Akibatnya apa? Ya anak muda Indonesia itu akan cari kerjaan di Singapura, brain drain. Orang akan cari kerjaan di Malaysia. Di sini nggak ada bonus demografi. Gitu. Dari awal Jokowi nggak ngerti konsep bonus demografi. Dan nggak ada istilah bonus demografi. Yang ada demographic dividend itu. Kalau bonus ya dikasih begitu dong. Nah, supaya dapat dividen, orang mesti investasi dulu. Nah, sekarang begitu banyak orang yang kayak barusan gue baca tadi tuh postingan diwawancara sama apa namanya koran di Singapura tuh Asia Week ya. Oh ya. Asia Week wawancara seorang pemuda Indonesia lulus 2 tahun lalu pergi ke Jepang. Kopi bang. Oke. Dia pergi ke Jepang. Oh, dia udah ada isinya. Dia pergi ke Jepang karena dia merasa Indonesia nggak ada harapan. Sampai di Jepang penghasilannya dia itu 5 sampai 7 kali lipat penghasilan di Indonesia. Maka dia merasa ya saya lebih baik kabur aja dulu. Jadi real kabur aja dulu. Nah, itu yang namanya bonus demografi kita yang memanfaatkan Jepang. Kan gitu jadinya. Nah, lantas kalau lo bilang itu kutukan, ntar 2045 jadi kayak apa tuh? Iya benar ya, potensi fail state lah, bangkrut secara ekonomi kan. Kan itu dengan mudah kita lihat kan keadaan dari hari ke hari itu. Semakin banyak orang yang pergi ke luar negeri kok. Faktanya begitu. Tapi dianggap itu tidak nasionalistik, tidak patriotis. Oke, kalau patriotis dia harus tinggal di Indonesia. Buka Undang-Undang Dasar. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak untuk kehidupannya. Kalau dia tidak layak, negara harus biayai dia lewat asuransi segala macam tuh. Sekarang negara nggak punya uang untuk melayakkan, memberi lapangan kerja atau memberi social safety net. Maka dia pergi ke luar negeri. Dianggap nggak patriotik. Padahal di luar negeri dolarnya dia kirim juga pada mamanya yang ada di Solo itu kan. Jadi remittance-nya ada juga. Tapi kan ini cara melihat itu. Seolah-olah ya kita negara yang buruk. Ya memang kita buruk negara itu kan mesti dibuka fakta itu. Nah, tambahan lagi tuh. Bonus demografi mengandalkan kemampuan analisis. Ada brain rot kitanya. Kitanya kena brain rot. Yes. Brain Z-nya. Dan kita adalah sistem pendidikan tinggi kita nomor 2 terburuk sedunia. Nomor 1 terburuk adalah Kazakhstan. Nah, begitu tahu dari mana Indonesia? Oh, dulu nomor 2 terkorup, yaitu ICCRP apa itu kan, Pak Jokowi nomor 2 koruptor. Sekarang pendidikan tinggi nomor 1. Nah, investor akan lihat bahwa ya kalau sekarang di dalam grade itu, bahkan UI termasuk di situ, Indonesia nomor 2 terburuk, 5 tahun ke depan, apa yang diharapkan dari mereka yang pendidikannya di ranking sebagai buruk? Nggak ada yang mau invest di sini karena dianggap ya tenaga kerja lu nggak bermutu, buruk semua. Nipu di jurnal internasional tuh, bikin skripsi dipalsuin tuh, akhirnya itu yang terjadi kan. Jadi kita di watch dalam segala sudut hidup. Gitu. Nah, ini sekarang kan kelihatannya ada Gen Z problem. Dan terus mereka ini kan kelihatannya susah juga untuk dibina nih beberapa nih kan. Ya mau-maunya mereka aja ya, bos yang toksik lah, teman yang toksik, pekerjaan yang toksik.
Lantas apa yang mesti kita hadapi dengan generasi itu? Kan harusnya universitas yang ngeberesin mental mereka. Ya justru itu kan ini problem kompleks betul, ditinggalkan oleh Presiden Jokowi keadaan yang semacam ini kan. Itu mesti diterangkan pada publik. Presiden Jokowi itu memburukkan demokrasi, memburukkan kualitas SDM, memburukkan mental anak-anak muda. Semua anak muda sekarang apa? Ya, pokoknya gue nggak terlibat dengan sesuatu yang lagi viral itu apa? Fear of missing out gitu kan, FOMO itu segala macam. Ada problem, tanya artificial intelligence. Lama-lama AI itu akan lihat, wah jenis pertanyaan orang Indonesia segini-gini aja ya. Lalu dia petain secara algoritma bahwa Indonesia bahkan membuat pertanyaan ke AI untuk hal yang sangat sepele. Gimana coba? Ya Gibran kan yang ngajarin begitu, tanya pada AI. Lo AI itu dia bertumbuh justru kalau kita tantang dia tuh dengan dialektik ideas ini, nanya hal yang sepele. Bagaimana cara motong tebu tuh? Nah itu AI bilang ini motong tebunya nggak bisa, maka AI bilang ya pakai sabit. Akibatnya disabit, patah sabitnya. Kenapa? Ditipu sama AI. Ini motong tebu itu mesti pakai parang yang sekali itu dan harus miring. Sekarang kita ke politik ya Bang. Oke. Ini maunya apa sih pemerintah ini? Kan baru aja MK ngeluarin keputusan pilkada dimundurkan. Terus justru elit-elit politik kita protes. Tapi sebagian besar para analis politik itu setuju tuh dipisahkan. Ini memang MK yang lagi perbaikan di dalam, atau memang keputusannya harus demikian, atau memang ini ada seperti sedang mengaudit para politisi nih hingga lebih bagus. Kelihatannya lagi audit politisi, tapi bukan MK kan ini argumen dari Perludem. Dari Perludem. Perludem ajukan itu untuk perbaikan sistem pemilu. Dan alasan Perludem ya masuk akal karena ongkos mahal, terus kelas segala macam itu. Capek, meninggal. Oke. Tapi saya melihat ada sesuatu yang justru menguntungkan demokrasi. Yaitu ketika dipisah itu dan diberi rentang berapa 2 tahun itu, maka seorang presiden yang terpilih 2029 misalnya, dia akan diuji sebetulnya 2 tahun setelah itu oleh rakyat lokal, semacam pemilu selah di Amerika lah gitu kan. Jadi kita bisa lihat ini presiden sebetulnya baru 2 tahun udah nggak ada legitimasi. Kenapa? Karena pemilu lokal itu memperlihatkan dukungan partai udah berubah gitu kan. Itu bagus juga. Tapi orang akan bilang, ya tapi selama 2 tahun itu berarti ada kelebihan jabatan politik dari orang-orang ini sehingga nggak ada lagi. Nah, itu urusan teknis aja, selesai aja. Tetapi buat gue ya masuk akal itu supaya ada cek setiap 2 tahun lokal mencek nasional kan gitu idenya tuh. Tapi ya itu ya ada yang merasa ya politisi yang sekarang dong keenakan dapat tambahan gaji. Ya itu pokoknya itu urusan teknis, urusan prinsipnya kita bertambah kemampuan checkable, check and recheck dari legitimasi kekuasaan. Itu aja poinnya. Ya mungkin itu nggak didalilkan oleh Perludem, tapi mahkamah mungkin melihat alasan belum masuk akal karena bebannya terlalu besar, uang yang dikeluarin serentak juga terjadi. Yang terakhir yang paling penting adalah sebanyak itu yang mesti dicoblos sehingga orang masuk dalam seperti secara psikologi, banyak amat gue mesti hafalin kan. Secara psikologi memang beban. Oke, lompat ke luar negeri ini langkah Presiden Prabowo masuk BRICS. Menurut lo itu strategis atau sebuah langkah yang berisiko? Hanya dengan cara itu Presiden Prabowo menyempurnakan rencana dia untuk jadi pemimpin dunia. Kan kalau dia masuk klub negara-negara barat ya dia tenggelam kan. Tapi dengan masuk BRICS ada potensi Prabowo menonjol di Global South itu, dan harusnya bisa menonjol. Walaupun itu masih terseok-seok kan ya, secara ideologis juga di dalam BRICS mulai ya walaupun Rusia dan Cina itu ada di BRICS tapi dua-duanya kan ingin lebih dulu jadi cepat jadi superpower kan, minimal junior superpower tuh. Nah Amerika melihat
potensi Indonesia masuk ke situ, itu artinya keamanan Pacific Basin ini, apa namanya, Asia Pasifik itu tidak lagi di bawah hegemoni Amerika yang secara tradisional sejak Perang Dunia Kedua itu dikuasai oleh armada ke-7 tuh. Jadi udah mulai ditekan lah Indonesia tuh. Tapi Indonesia mesti kasih argumen kuat bahwa loh, ini kan negara yang setelah Perang Dunia Kedua, setelah masalah di Timur Tengah, setelah Eropa mengalami kekacauan karena NATO tidak bisa utuh lagi, maka masuk akal kalau ada Global South. Tapi yang jadi soal baru, apakah Global South ini jadi persekutuan ekonomi atau juga berorientasi pada fakta militer, itu intinya. Nah, gue baca beberapa analis itu bahwa di BRICS nanti itu minggu-minggu ini juga akan ada proposal, mungkin masih rancangan atau rencana untuk BRICS ini membentuk pasukan perdamaian. Jadi tentara-tentara dari negara-negara ini akan membentuk pasukan perdamaian. Itu artinya mau nyaingi PBB gitu. Nah, itu bisa dianggap bahwa ini pasukan perdamaian, ini bisa jadi fakta militer. Iya. Tapi itu merasa terancam nggak negara-negara Barat dengan adanya BRICS ini? Kan tetap bukan Indonesia, sebetulnya proksi Indonesia dengan Cina itu yang bagi negara-negara Barat, ada apa ini tuh? Bukan negara Barat sebenarnya, ya Amerika aja yang terancam tuh. Negara Barat ya mungkin terlalu jauh buat lihat itu sebagai ancaman. Tapi yang paling langsung merasakan impact-nya kan Amerika tuh. Kan itu Amerika selain membalas permintaan negosiasi tarif 30% itu yang nggak disetujui oleh Trump akhirnya tetap 32% dan bahkan dia mau tambahin 10. Tambah 10. Itu kan ancaman. Kalau lu masuk BRICS, nah gue kasih tambahan 10%. Ya, dalam negeri lagi sebelum nanti teman-teman kalau mau nanya ada waktu dikit. Menurut lo 2029 Prabowo akan tetap bersama Gibran ataukah dengan orang lain karena Gibrannya dimaksudkan duluan? Oke, lepas Gibran dimaksud apa nggak dimaksudkan, hitungan gue itu Pak Prabowo tidak akan mencalonkan lagi tuh, karena kan bagi Pak Prabowo udah jadi presiden, udah maksimum, udah ultimate lah itu ya. Ngapain mesti capek-capek lagi 2 periode gitu kan? Itu intinya ya. Semua orang merasa begitu, atau semua orang justru menyorot atau mengintip potensi mencalonkan diri karena menghitung Prabowo tidak akan lagi mau mencalonkan diri itu. Maka Gibran dengan sendirinya menganggap oke, nggak ada saingan dong gue. Maka dia mulai kumpulin relawan lagi ke kantor presiden segala macam, itu yang terjadi kan. Tapi politik itu seringkali bukan the art of the possible, the art of attacking the impossible. Nah, itu dasarnya kenapa pemaksulan itu menjadi penting tuh. Dan anak-anak muda pasti kalau dengar uraian kita ini, dia mungkin merasa iya, kalau Prabowo nggak mau lagi jadi presiden, jadi Gibran dong. Nah, jadi anak muda itu yang punya kepentingan sebetulnya. Jadi pemaksulan itu bukan sekedar kepentingan purnawirawan, tapi mereka yang menginginkan ada kompetisi fair. Jadi kalau Gibran sejak sekarang, ya udah pasti secara tradisional namanya udah melambung dong. Nah, anak-anak muda ini justru yang punya hasrat untuk memaksulkan Gibran, karena bagi mereka ya bukan itu model anak muda yang kita bayangin 2009 itu. Tapi sekarang belum ada anak muda yang bersuara, itu baru purnawirawan aja bersuara. Iya, purnawirawan tetap ada di depan. Kalau anak muda bersuara, artinya suara itu juga ya suara kecil aja kan volume besarnya udah pada purnawirawan. Anak muda mah merasa oke, udah segitu. Ya mungkin karena masih liburan, tapi setelah masuk Juli Agustus pasti itu peternakan kaderisasi pasti jalan tuh, dan udah pasti itu anak muda udah pasti menghajar Gibran tuh, taruhan sama gue. Oh ya, katanya ini tanggal hari ini kan ada camping di Jogja anak-anak aktif 98. Ya. Pasti itu juga kader-kadernya juga ikut tuh, termasuk pasti diundang yang baru mahasiswa semester 1, semester 2. Ya. Jadi kaderisasi oposisi tetap jalan. Oh, oke. Ada pertanyaan? Silakan. Beberapa waktu terakhir ini kan terlihat ada 2 menteri nih yang selalu mendampingi Prabowo. Satu tuh AHY ketika di dalam negeri, mungkin Sugiono di luar negeri gitu. Dilihat dari kedua background mereka yang sama-sama lulusan Taruna Nusantara dan punya background militer gini, apakah kita akan melihat persaingan keduanya sebagai anak yang
sudah dibeli oleh Prabowo. Ya tentu Prabowo mempersiapkan juga kader-kader dari Gerindra sendiri, kan itu masuk akal sekali itu. KDM tuh dipersiapkan Prabowo nggak? Enggak. KDM. KDM disuruh masuk bar dulu kali baru persiapan kan mesti di. Enggak, kan lo tadi bilang ada kader Gerindra yang dipersiapkan oleh Prabowo. Iya, tapi yang disebut kader Gerindra yang dari awal bersama-sama di dalam komunitas eksklusif Prabowo. KDM kan tidak eksklusif kan. Ya. Baru belakangan aja di situ itu. Jadi bagi Prabowo yang disebut kader inti itu yang mengerti cara berpikir Pak Prabowo, cara berpikir politisnya karena dia ketua partai, cara berpikir militernya karena dia pernah lama memegang komando, dan cara berpikir ideologisnya tuh apa itu ya, sekarang dia lagi promosikan Sumitronomics tuh. Jadi tetap itu yang akan jadi semacam tumpuan. Kader itu apa? Yang ngerti Sumitronomics, yang ngerti bisnis pasti karena Prabowo ada bisnis tuh, yang mengerti military efisiensi dalam leadership kan itu. Jadi masuk akal kalau dua mantan tidar itu didekati atau mendekati Pak Prabowo itu. Nah itu kan semuanya kan begitu kan. Kan dalam tentara ada prinsip army readiness, kesiapsiagaan setiap saat. Jadi pasti dua perwira ini, dua mantan perwira ini ya army readiness karena di depannya ada presiden, junto, komandan itu. Ada lagi pertanyaan, Paul? Ada pertanyaan? Oke, silakan Bang Rocky, pesan penutup. Wah, baik itu buat Pak Prabowo boleh, Gibran boleh, buat Pak Jokowi boleh, kali aja didoain supaya cepat sembuh ya. Terus buat ya tentu pertama buat Pak Jokowi, kedai kopi mengerti, dan saya bagian dari kedai kopi sore ini, bahwa Pak Presiden ada di dalam kondisi psikologis yang tidak stabil tuh. Apapun isu tentang ijazah itu sudah menyentuh saraf yang paling pekah di dalam kehidupan pribadi beliau tuh, yaitu menyembunyikan kebohongan. Tentu masih ada proses hukum, tetapi makin rumit karena Presiden Jokowi bertahun-tahun menyembunyikan rahasia itu, dan orang akan anggap kalau dari awal diberitahu bahwa saya asli, tentu nggak akan ada orang yang dihukum. Sekarang udah ada Gus Nur sama Bambang Tri yang dihukum tuh. Yang kedua, kesulitan dari Pak Jokowi karena terlihat Pak Jokowi hanya mungkin, atau jangan pakai pasti hanya akan aman kalau ada yang menjamin dia. Siapa yang jamin? Pak Prabowo. Tidak mungkin Pak Prabowo jamin sepenuhnya. PDIP tidak mungkin karena dia sudah keluar dari situ. Golkar tidak mungkin. Semua partai itu sifatnya pragmatis. Jadi Pak Jokowi akan cari siapa yang akan menjamin dia, karena terus-menerus dia dipersoalkan dinastinya lah, apa namanya, mungkin money laundering ada juga di situ tuh. Siapa yang paling mungkin menjamin? Ya cuman anaknya. Ya karena itu Gibran adalah taruhan final dari Pak Jokowi. Sementara Gibran disorot sekarang oleh kalangan jenderal. Jadi tameng pertama dari Pak Jokowi juga menjadi beban pada dia tuh, karena dia mesti selamatkan lagi Gibran. Itu menyebabkan dalam analisis saya secara faktual aja atau deskriptif, Pak Jokowi mengalami psikosomatik, lalu dia stres itu. Tapi oke, semoga Pak Jokowi sehat, dan ini hal yang memang harus dihitung bahwa seorang tokoh itu setelah dia lengser justru semua letupan kecil itu akan diorkestrasi. Siapa yang orkestrasi? Ya alam semesta yang orkestrasi. Nah itu dokter-dokter kepresidenan nggak bisa nyembuhin apa? Yang tadi abang bilang itu stres. Ya kalau dia stres kan disembuhkan secara psikologi. Bisa minum obat penenang, apa namanya Prozac, apa namanya Xanax, apalagi Esilgan, itu semua obat yang kita tahu zaman kita masih sukanya begitu atau itu mungkin udah nggak mempan. Kenapa? Karena dia mesti diterapi dari keteduhan moral dia tuh. Nah kalau cuma problem Pak Jokowi ya mungkin gak ada soal kan, karena Jokowi anggap toh nggak apa-apalah, saya dilecehkan terus, tapi saya akan diselamatkan oleh putra saya yang bakal jadi presiden 2029. Ternyata putranya juga bermasalah. Jadi dua kali dia mengalami krisis psikologi itu soal Pak Jokowi. Terus buat Gibran.
Gibran ini anak muda yang sudah berkali-kali saya terangkan ke publik. Dia pernah datang ke rumah saya tuh, mau belajar. Pada waktu itu saya tanya, kamu benar mau belajar menjadi? Mama, tuh mundur sedikit. Itu proses datang ke rumah tuh gimana? Dia telepon lu atau ajudannya nelpon lu? Iya, itu kalangan Gibran itu ada beberapa yang lagi ngasuh Gibran, teman gue tuh, senior itu. Rok nih si Gibran nih, dia ngotot mau ketemu lu tuh. Ngapain? Dia ngefans katanya tuh. Ya oke, datang aja tuh. Oke, karena begituan ya dia datang itu kan hari Jumat terus. Kenapa kamu Gibran? Gini Om Rocky, saya mau belajar itu. Justru hari ini saya bolos. Saya ingat dia bilang dia bolos dari sekolah kader PDIP karena bosen. Kenapa kok bosen? Itu yang ngajar itu kayak Om Rocky bilang dungu semua tuh. Dia udah mulai komponen gua tuh kan. Oke, kalau kamu mau belajar oke. Berarti kamu tidak ingin jadi politisi itu. Ya enggak, saya mau jadi anak muda biasa aja. Kalau kamu ingin jadi politisi, ikut aja bapak kamu. Mau dari wali kota mau ke Gubernur DKI, panggil semua wartawan, saya promosikan kamu sekarang sekaligus diuji ya dalam wawancara. Oh, saya mau jadi berbisnis aja tuh. Jadi dia maksudnya begitu, setelah wali kota dia mau berbisnis. Ya dia bohongin gue, tapi gue udah cium-cium, ya ini perangai ini kayak bapaknya juga nih. Gitu. Nah, pada waktu itu saya sebut bahwa oke, kalau Anda ingin belajar ya sungguh-sungguh itu. Tapi setelah itu kan ya berubah. Yang muncul justru adalah rumor yang sengaja disebarkan oleh bajingan-bajingan troll itu. Rocky Gerung sudah didatangi oleh Gibran dan ditinggalkan 20M. Supaya jangan kritik-kritik lagi presiden. Ya memang setelah itu ya ada 2-3 hari kali saya nggak kritik kan gitu. Hari ketiga gue kritik lagi Presiden Jokowi. Muncul lagi bullying tuh. Rocky Gerung ditinggalin 20M masih mengkritik Jokowi itu. Itu orang nanya, gue bilang ya perjanjiannya 20T bukan 20M. Lu lebih jauh lagi tuh. Gue pikir 25. Gitu ya biasa kan gitu. Tapi udah Gibran akhirnya memilih untuk berpolitik gitu terus-menerus sampai dia jadi wakil presiden sekarang. Nah, sekarang orang evaluasi kapasitas Pak Gibran itu memang jauh dari prasyarat untuk memimpin Indonesia. Nah itu yang dicemaskan oleh para purnawirawan. Kalau terjadi kecelakaan politik atau sesuatu yang ya sifatnya darurat sehingga Indonesia tidak ada untuk sementara misalnya dalam kendali Pak Prabowo, maka mesti ke wakil presiden kan. Nah masalahnya di situ. Jadi masuk akal kalau para purnawirawan yang udah asam garam politik tahu ini bahaya nih kalau ada sesuatu. Itu aja buat Pak Gibran. Jadi pesannya apa buat Gibran? Pesannya apa buat Gibran? Ya berkantor di Papua belajar gitu. Balik lagi ke yang tadi tuh ya. Tadi itu udah paling bagus supaya beliau kalau dia masuk 2009 dia akan bilang saya bukan sekedar ban serep. Ban saya itu sudah saya jalani di Papua dan medan Papua berat itu kan, medan internasional, medan HAM, medan lingkungan, medan local culture. Nggak, balik lagi ke tadi, ada nggak apa sih Bang pertanyaan paling susah dari Gibran waktu itu, waktu ketemu lo tuh? Dia nggak bertanya. Hah? Masa nggak nanya? Ya dia minta, justru dia minta kritik. Pada dia tuh, gue bilang, ngapain saya kritik kamu? Saya kritik bapak kamu. Nanti kalau kamu jadi presiden, baru saya kritik kamu. Masa gue kritik ke wali kota yang bener aja kan? Lo jangan-jangan jadi alat pencitraan waktu itu tuh, udah ketemu Rocky Gerung. Gitu. Udah memang itu maksudnya kan? Oh iya. Dan gue merasa senang karena dia memperalat gue tuh. Artinya salah pakai alat. Iya, salah pakai alat. Itu pasti terjadi kan sekarang. Buat Pak Prabowo lah pesannya. Pak Prabowo, Anda ada di dalam situasi yang uncertainties, itu banyak ketidakpastian. Tapi saya tahu Presiden menginginkan ada percepatan kemakmuran dan ideologi itu lengkap di kepala Pak Presiden karena dia lihat bahwa sementara ini ada kontradiksi antara ide Indonesia yang sosialistik dan pembangunan yang 10 tahun di bawah Pak Jokowi kapitalistik. Tetapi kontradiksi itu tidak mungkin diucapkan oleh Pak Presiden karena ada semacam sebut aja perjanjian diam-diam, apa namanya itu tacit agreement antara Prabowo dan Pak Jokowi yang kita nggak tahu tuh, yang hanya bisa kita lihat indikasinya bahwa Pak Prabowo masih permisif, pakai istilah itu aja,
terhadap orang-orang Jokowi di kabinet tuh. Nah, yang ingin kita ingatkan apa namanya? Ya bisa dicarikan jalan keluar, tetapi time is running out, Mr. Presiden itu. Dan publik menunggu semacam radical break dari Pak Presiden supaya orang tahu bahwa Presiden Prabowo otentik sebagai Presiden Indonesia, tidak ada beban dan hanya ingin menunjukkan arah baru Indonesia. Nah, arah baru ini yang terlalu lama. Kenapa? Karena arah baru itu harus dia tempuh di dalam banyak persimpangan arah lama tuh. Satu lagi, ini penasaran gue, ini nggak pernah diomongin. Ada nggak pesan buat Ibu Mega? Ibu Mega sudah berupaya dan berhasil mempertahankan kematangan politiknya tuh. Dan buat Ibu Mega tentu dalil utama beliau adalah pastikan bahwa PDIP itu tetap di dalam posisi kontrol tuh kan. Cuman itu. Dan bagi Ibu Mega ya senyum Ibu Mega itu mengindikasikan bahwa dia mampu untuk mengendalikan diri. Walaupun bayangin misalnya Ibu Mega hari-hari ini merasa mungkin dalam hati dia bilang ini gila nih negara ini. Masa Hasto dituntut 7 tahun tuh kan. Pada siapa dia mesti ucapkan itu? Mungkin dia sudah WA Pak Presiden. Itu menarik loh, Hasto sama Tom Lembong sama-sama 7 tuh. Ya kan, ya karena yang minta itu sama-sama satu orang doang. Siapa tuh? Ya Jokowi lah. Bisa aja nih. Jadi ya. Tapi bagaimana kita cara analisis kalau sama kan pasti mesti ada satu orang. Kalau 2 orang yang jeblosin ya pasti beda kan. Jadi itu ciri-ciri. Gitu. Ya udah, makasih banyak. Ya selebihnya off the record, gue terangin lebih jelas ya. Ya. Ini thank you nih ada